Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penonton podcast Kopi Hitam. Seperti janji saya waktu itu, kita akhirnya mendatangkan seorang bintang tamu untuk pertama kalinya di konten Tamu Tengah Malam. Bintang tamu pertama kali ini sangat spesial karena beliau ini baru-baru ini sering keluar di Lampung TV, tapi bukan bicara soal mistis ya. Beliau ini seorang yang cukup ditakuti untuk para koruptor. Oh iya, kita pengen tahu nih, pekerjaan Bapak apa? Saya saat ini aktif di tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di bidang dana desa dengan Kementerian Desa. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Katanya Bapak punya pengalaman waktu zaman kuliah, benar? Zaman SMA, Mbak Sari. Jadi mungkin saya bisa mulai ya. Kalau sudah bercerita tentang ini, kelihatannya memang memori saya balik lagi ke masa ketika saat itu SMA kelas 3 menjelang lulusan. Saya dan 2 orang sahabat terbaik saya saat itu, best friend, itu punya niatan yang nggak umum sebetulnya. Niatan nggak umum itu karena memang nggak semua orang punya pemahaman yang sama untuk mengarungi hidup. Saat itu kami pingin merasakan susahnya jadi orang susah. Kami bertiga saat itu punya ikrar yang sama. Jadi untuk melaksanakan niatan itu, SMA saya waktu itu di Klaten, di SMA Polan Harjo. Kami punya niatan untuk berjalan kaki menyusuri beberapa kota, berputar ke dari arah Klaten, kemudian Salatiga, kemudian Semarang, Magelang, Jogja, balik lagi ke Klaten. Itu rencana rute yang kami akan lalui saat itu. Tapi kami memang sudah punya niatan untuk hanya membawa 2 setel pakaian saja dan tidak membawa uang sama sekali, sebagai bentuk bahwa kalau memang kami lapar ya harus cari gimana caranya. Orang susah kan seperti itu menurut pemahaman kami waktu itu. Sehingga niatan kami jalan kaki, kalau toh harus naik mobil tidak boleh bayar. Itu niatannya, gratis artinya gitu. Entah naik truk, entah naik gondeli angkotan atau apa, pokoknya itu yang kita lakukan saat itu. Jadi kami memulai lepas asar, kami bertiga dari kos saya waktu itu di Polan Harjo, Klaten, menuju ke arah Salatiga. Kami susuri jalan terus, jalan kaki sampai menjelang maghrib. Akhirnya kami ketemu truk, baru ikut numpang truk, baru sampai di Salatiga. Di Salatiga kami hanya di kota itu kami minap di emperan toko. Hujan rintik-rintik, malam itu kami ditemani hujan dan memang kelaparan karena memang belum makan waktu pas berangkat. Dan saya ingat di Salatiga itu salah satu rekan saya itu ngorek-ngorek tong sampah untuk dapat makanan. Itu saat pertama kali kami merasakan hikmahnya menjadi orang susah saat itu, bahwa untuk makan aja nggak bisa. Dan memang tengah malam itu kami kelaparan, tapi teman saya ini punya inisiatif untuk ya coba cari makan apapun yang terjadi. Ngorek-ngorek tempat sampah, ada bekas bungkusan orang makan, dan ketika dibuka memang masih bagus, cuman karena letaknya aja di kotak sampah itu. Kami makan bertiga akhirnya. Itu makan malam pertama kami. Kemudian esoknya kami lanjutkan perjalanan, terus tetap menempuh perjalanan rute ke arah Semarang, dan kami jalan kaki juga sampai ke wilayah itu. Hanya sempat ngamen lah di lampu merah, kami ngamen untuk dapat uang sekedar bisa beli makan saat itu. Dan beberapa jam kemudian cukup dapat uang hanya untuk makan. Kami bertiga beli 2 bungkus nasi dengan lauk pauknya telur dadar ya kami ingat. Terus kemudian kami makan sampai di Semarang. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari di sana, tentang kehidupan malamnya, tentang para pencopetnya, tentang saat itu terkenal ciblek ya, anak-anak yang masih sangat muda tapi sudah terjun di dunia prostitusi tengah malam. Kami di sana mengenal kehidupan malam dengan sudut pandang yang kami dapat. Sampai kami juga punya pengalaman luar biasa di Simpang 5 Semarang saat itu. Harus rebutan tempat, dan betul itu kejadian, kami harus rebutan tempat tidur dengan para tunawisma ya, yang mereka juga
rupanya mereka itu punya tempat untuk tidur semacam rumah. Kalau emper toko sudah ditutup, mereka punya stok sendiri-sendiri, tempat sendiri-sendiri. Saat itu karena kami nggak pernah tahu ya, kapling sendiri-sendiri gitu. Kami nggak tahu kalau itu bisa ditempati atau tidak. Kami tidur aja di situ, ternyata ada yang punya ini marah-marah. Itu rumah dia katanya gitu. Jadi akhirnya kami cari tempat lain, geser ke tempat yang satunya, ada orang lagi. Sepanjang jalur di Simpang 5 itu, hampir tempat yang kami nilai nyaman untuk bisa sekedar merebahkan badan itu sudah ada yang ngapling. Termasuk para premannya gitu di situ. Ya kami karena memang kerucuk-kerucuk ya sudah terima nasib aja. Akhirnya dapat tempat tidur sudah jauh dari Simpang 5, tapi masih di emperan toko. Dan hujan juga waktu itu, ya sempat kehujanan, pakaian basah kuyup. Pagi itu teman saya sempat demam, tapi kemudian nggak dirasain lagi. Yang kami tahu, salah satu sahabat saya ini sangat-sangat soleh. Jadi dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah. Begitu azan ya sholat. Kadang-kadang ngajak kami, kadang-kadang dia sendiri. Kalau dikira kami nggak diajak nggak mau, ya sudah ditinggal gitu. Yang jelas sangat soleh yang saya nilai beliau. Sepanjang kami berangkat itu tidak pernah telat sholat, baik yang sunnah maupun yang wajib. Tengah malam kadang-kadang dia menyempatkan diri juga untuk sholat. Kalau kami ini ya 5 waktu aja enggak gitu, pada saat itu enggak penuh. Sering kejadian seperti itu. Dan yang inti cerita spiritual ini terjadi di masjid di bawahnya Terminal Magelang. Saat itu di hari keberapa? Hari ke-4 atau ke-5 ya, sekitar belum sampai 1 minggu. Hari ke-4 atau hari ke-5. Kami dari itu perjalanan tadinya rencananya mau berteduh atau bermalam di Kiai Langgeng, Taman Kiai Langgeng Magelang. Tapi begitu masuk ke sana sama satpamnya diusir, nggak boleh rupanya tidur di dalam. Akhirnya kami menyusuri jalan itu sampai ke Terminal Tidar. Di Terminal Magelang itu kita mau tidur di musola, juga nggak boleh sama takmir musolanya. Nggak boleh tidur di musola. Alasannya karena beberapa hari sebelumnya ampli musola itu hilang. Alasannya itu. Akhirnya kami balik lagi karena kami tadi menurut kawan ini, yang teman saya yang religius ini tadi sempat melihat ada masjid di bawah masjid apa tadi ya? Jamiatul Rahman. Ya, Jamiatul Rahman itu. Itu kami ke situ, kemudian tidur di terasnya, dan seperti biasa rekan saya ini subuh, menurut hitungan kami subuh, menurut hitungan saya juga subuh, karena kami mendengar azan subuh, udah lewat tengah malam, itu pasti subuh. Dugaan kami bertiga subuh. Teman saya itu ngajak kami semua sholat, dan kami lihat di dalam itu ada 9 sosok. Itu sebelumnya dengar azan dulu? Dengar azan. Dan kami yakin itu, kami memang niatnya mau sholat subuh. Kita masuk ke masjid, di dalam itu hanya ada 9 orang. Dengan pakaian persis seperti yang digambar-gambar milik Wali Songo itu, persis seperti itu. Ada yang putih, sorban, ada yang hitam, 1 orang. Seperti itulah beliau-beliau yang berada di dalam. Kami ya nggak berani mendekat, kami hanya duduk di saf kedua atau ketiga. Kemudian kami tunggu lama, tidak ada jemaah lain yang masuk. Akhirnya sholat dimulai. Salah satu dari beliau mengimami, kemudian kami yang lain dalam satu saf. Selesai, karena memang niat kami memang sholat subuh, dan ternyata itu betul, sholat subuh hanya 2 rakaat. Selesai itu yang tidak pernah kami lupakan adalah 9 orang ini menyalami kami bertiga, dan hanya 1 yang disalami dan dipeluk oleh 9-9-nya. Ya rekan saya yang soleh tadi, yang saya nilai soleh. Semua beliau begitu bersalaman, kemudian memeluk, salaman, memeluk, salaman, memeluk. Nah, kalau terhadap saya dan rekan saya yang satunya, jarang-jarang saya hanya dipeluk dan disalami 1 orang. Beliau yang berpakaian hitam. Saya dipeluk, dikasih senyum, kemudian tanpa kata apapun, dan saya dipeluk. Kemudian beliau semua meninggalkan masjid. Kami kemudian balik lagi ke emperan, ke teras masjid, dan menunggu waktu, berharap segera ada sinar matahari dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Jogja saat itu. Tapi ditunggu-tunggu kok
nggak segera bergulir nih matahari, kok nggak segera muncul. Nah, karena tidak segera muncul, kami akhirnya sepertinya kami leha-leha, tapi saya merasakan saya terlelap lagi, tertidur lagi. Kemudian tiba-tiba saya mendengar suara azan lagi, saya terbangun. Begitu saya terbangun, rekan-rekan saya yang 2 orang ini juga terbangun, dan kami saling melihat. Sepertinya pertanyaannya sama yang ada di kepala kami. Kok ini azan lagi, bukannya kami tadi udah sholat? Nah, pertama kali yang melontarkan pertanyaan itu saya ingat betul saat itu saya tanya ke teman ini, bukannya tadi kita udah sholat subuh? Iya, tapi yakin kan tadi kita sholat subuh? Iya. Terus kawan saya yang rekan saya yang memang sholat ini, terus sambil senyum dia bilang, udahlah nggak usah digubris, sekarang kita sholat lagi aja, udah anggap aja tadi itu sholat subuh, udah nggak sah, mungkin kita tidur apa-apa, mungkin mimpi gitu. Nah, kita sholat aja lagi, sholat lagi. Begitu kita ambil wudhu, masuk ke masjid lagi, sampai di dalam, yang nggak berapa lama jamaah muncul, rame, 3 saf 4 saf rame. Selesai sholat subuh, selesai, kemudian kami keluar, nggak berapa lama ya matahari muncul seperti biasanya kita kalau sholat subuh. Selesai itu baru saya sadar bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi di dalam masjid itu terhadap kami bertiga. Dan nggak bisa kita jelaskan karena kami bertiga sama-sama merasakan hal yang sama. Saya untuk meyakinkan diri saya bertanya kepada masing-masing mereka, dan teman saya itu juga jawabannya sama. Artinya kami sebetulnya mengalami hal itu bersama-sama, bukan mimpi. Karena saya mengalami, teman saya yang berdua itu juga mengalami. Begitu kejadiannya sampai kemudian di Jogja, ya di Jogja kita nggak punya cerita apa-apa selain seperti di kota-kota sebelumnya. Makan apa ala kadarnya, ngamen, kemudian jalan kaki, sempat naik truk sampai ke Klaten, dan di Klaten kemudian kita selesai. Dan ketika lulus ujian saat itu, cerita tentang spiritual yang terjadi di masjid Baitur Jamiatul Jannah itu betul-betul membekas di kami. Sampai saat ini kalau saya sendiri berangkat ke Jogja misalnya, kalau dari Lampung ini berangkat ke Jogja dan pulang kebetulan lewat wilayah situ, saya pasti berhenti di masjid itu untuk mengingat kembali kejadian sekitar 30 tahunan yang lalu ya. Saya kelas 3 SMA, berarti sekitar tahun 1990 atau 1991. Sekitar itu Mbak Sari kejadiannya. Jadi kalau sekarang di 2022 itu udah 30 tahunan yang lalu. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tahu dan mungkin pendengar yang lain juga pengen tahu. Pertanyaan pertama, waktu di Semarang itu ngamennya pakai apa? Nah, ngamen kicrik-kicrik aja. Pokoknya pakai suara kicrik-kicrik, pegang cari paku yang dikasih botol, tutup botol, dikepengin, udah kicrik-kicrik gitu terus nyanyi. Simpang 5 itu ada beberapa lampu merah, kami keliling-keliling, muter-muter di situ. Ya itu yang kita lakukan, dan itu malam sih, lepas maghrib lah ya. Kita mulainya malam lepas maghrib. Terus pertanyaan kedua, Bapak masih ingat nggak wajah-wajah ke-9 orang itu? Sampai sekarang saya masih ingat. Wajahnya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang muncul di poster itulah. Wajahnya seperti itu. Tapi kalau mengingat betul secara detail ya tidak bisa ya. Kecuali pakaiannya. Artinya pakaiannya seperti yang ada di dalam poster-poster Wali Songo itu. Terus tadi kan ada yang berpakaian hitam. Ya. Berarti pakaiannya beda-beda? Atau beda-beda. Kalau warnanya beda-beda ya. Warnanya apa aja? Ada dari yang 9 itu? Putih, sorbannya putih, ada yang krem abu-abu gitu ya. Terus ada yang hitam. Yang hitam itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Selebihnya warnanya rada-rada terang gitulah, antara putih, krem, abu-abu gitu. Terus dari ketiga pasang sahabat ini, sekarang kalau misalnya ketemu atau teleponan, ada nggak yang pernah menyinggung peristiwa? Saya kira nggak cuma menyinggung, kami mengingatnya terus sampai mungkin jadi bahan omongan setiap kali kita bertemu, itu selalu ngomongin itu, karena memang entah kenapa membekas ya. Ya, entah kenapa kok itu membekas sekali, karena kami merasa itu bukan mimpi. Kalau toh mimpi, kenapa kok terjadi berbarengan sama dengan kami bertiga gitu. Tapi kami yakin itu bukan mimpi.
Tapi memang setelah selesai sholat kan, bapak-bapak ini kan keluar Ya, di terus teras. diemper, terus ngelihat nggak ke-9 orang ini keluar juga? Enggak, Mbak Sari. Jadi pada saat selesai sholat itu, ketika sudah bersalaman dan berpelukan, kami kan masih di dalam. Beliau bersembilan itu sudah duluan keluar. Oh, jadi keluar duluan. Sudah duluan keluar. Kami kemudian entah kenapa kami saat itu memilih untuk keluar belakangan, dan ketika kami keluar di teras itu ya sudah tidak ada. Oke, jadi seperti itulah cerita dari Bapak Himawan. Cukup menarik ya, dan menurut saya sangat inspiratif. Mungkin semua orang mungkin akan berpikir ini adalah Wali Songo gitu. Cuman nggak semua orang mengalami hal sespesial ini. Mungkin menurut si yang menemu itu ada yang spesial dari mereka bertiga, mungkin perjuangannya, atau mungkin si soleh inilah salah satu dari mereka itu kan ada yang paling soleh tuh. Mungkin itu yang menarik perhatian mereka untuk mendatangi mereka bertiga. Tapi apapun itu ya, itu rahasia alam semesta, rahasia ilahi. Ya, itu saja cerita untuk konten pertama kita, konten tamu tengah malam, Pak Himawan. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana kasus kemarin itu? Adanya penganggaran yang kita nilai, penganggaran sekarang ini desa kan dapat dana desa ya. Jadi adanya penganggaran yang dialokasikan oleh desa, tetapi tidak mengikuti regulasi yang ada dan terkesan sangat mahal, karena untuk membuat satu peta butuh desa. Jadi semacam kayak di markup gitu ya? Ya, kalau kami menyebutnya sebetulnya itu kemahalan lah ya, karena untuk membuat satu peta saja desa harus merogoh kocek sampai 35.900.000. Hal itu. Jadi ya buat kalian yang bekerja di bidang ini, struktur desa lah ya, hati-hati kalau ketemu sama bapak ini. Harapan saya sebetulnya ikuti saja regulasi yang ada, dan yakin regulasi yang dikeluarkan sama pemerintah itu tidak akan menyulitkan kita. Sepanjang kita mengikuti itu, dana desa pasti bisa terserap dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu saja pesan saya. Nah, dan kita juga hidupnya bisa lebih baik kalau dana desa dipakai sesuai dengan yang seharusnya. Amin, harapan kami juga begitu. Itulah tadi kisah pertama dari konten Tamu Tengah Malam. Terima kasih kalian sudah menyimak sampai selesai, dan terima kasih juga buat bintang tamu Bapak Himawan, dan buat penonton podcast Kopi Hitam. Sampai jumpa di konten selanjutnya.